Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adran Wahyudi dari Universitas Madako Toli-Toli, Fakultas FKIP Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran dengan mata pelajaran yang saya bawakan di IPA dengan tema sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Kemudian, di dalam sistem pencernaan makanan yang akan saya jelaskan ada 3 poin. Poin pertama, makanan dan zat gizi. Poin kedua, susunan dan fungsi sistem pencernaan. Poin ketiga, kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Pengertian makanan dan zat gizi. Makanan dan zat gizi. Zat gizi merupakan unsur yang terkandung dalam makanan yang memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. Masing-masing bahan makanan yang dikonsumsi memiliki kandungan gizi yang berbeda. Zat gizi yang terkandung dalam makanan tersebut berbeda-beda antara makanan yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut dapat berupa jenis zat gizi yang terkandung dalam makanan maupun jumlah dari masing-masing zat gizi. Kemudian, susunan dan fungsi sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan. Anatomi sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ tubuh, mulai dari mulut hingga anus. Kemudian kita masuk di proses pencernaan. Proses pencernaan yang pertama yaitu mulut. Di dalam rongga mulut terdapat 2 jenis pencernaan, yaitu mekanik dan kimiawi. Proses mekanik bekerja dengan mengubah makanan menjadi bagian-bagian kecil atau mengunyah. Sementara itu, kimiawi adalah proses memecah nutrisi dalam makanan supaya lebih mudah diserap oleh tubuh. Kemudian proses pencernaan yang kedua adalah lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dan kimia. Secara mekanik, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung yang mengandung HCI, enzim pepsin, dan renin. Kemudian proses pencernaan yang ketiga yaitu usus halus. Usus halus memiliki panjang 4-7 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan ketiga usus penyerapan atau ileum. Pada duodenumnya terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Cairan pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Lipase akan bekerja mencerna lemak, amilase akan mencerna amilum, sedangkan tripsin akan mengubah protein menjadi polipeptida. Selanjutnya proses pencernaan yang keempat yaitu usus besar. Usus besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini memiliki beragam fungsi, seperti menyerap cairan dan vitamin, serta membentuk tinja. Fungsi tersebut terjadi karena peran masing-masing bagian utama di dalam usus besar, yaitu sekum, kolon, rektum, dan anus. Kemudian proses pencernaan yang kelima yaitu pankreas. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Selanjutnya, penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum, glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening
dan akhirnya masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian yang keenam yaitu rektum. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung akhir usus besar dan berakhir di anus. Biasanya rektum ini kosong karena feses atau tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada usus besar bagian bawah. Dan proses pencernaan makanan yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan lubang di ujung akhir saluran pencernaan, di mana bahan limpa keluar dari tubuh. Suatu cincin berotot atau sphincter ani menjaga agar anus tetap tertutup. Kemudian kita masuk di kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama, tukak lambung. Ini terjadi karena adanya luka pada dinding lambung bagian dalam. Makan secara teratur sangat dianjurkan untuk mengurangi risiko timbulnya tukak lambung. Kemudian yang kedua, appendicitis atau infeksi usus buntu. Dapat merembes sampai ke usus besar dan menyebabkan radang selaput rongga perut. Kemudian yang ketiga, diare atau mencret. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar. Karena infeksi tersebut, proses penyerapan air di usus besar terganggu. Akibatnya, feses menjadi encer. Kemudian yang keempat, konstipasi atau sembelit. Ini terjadi akibat penyerapan air di dalam usus besar terjadi secara berkelebihan. Akibatnya, feses menjadi sangat padat dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Untuk mencegah sembelit, dianjurkan untuk buang air besar secara teratur tiap hari, serta banyak makan sayur dan buah-buahan. Dan yang terakhir yaitu obesitas. Obesitas adalah sebuah kondisi kronis di mana terjadinya penumpukan lemak di dalam tubuh sehingga melebihi batas yang baik untuk kesehatan. Itulah tadi sedikit materi yang saya jelaskan. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.